Untukku Indonesiaku, hasratku aku limpahkan, memuja keagunganmu demi bahagia di masa depan. Untukku Indonesiaku, jiwaku aku teguhkan. Halo, perkenalkan nama saya Namira Putri Zahra dari Peminatan AKK, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Halo, saya Fariha Dewi Larasati dari Peminatan Biostat. Saya Welly dari Peminatan AKK. Halo, saya Selin Viola dari Peminatan Biostatistika dan Kependudukan. Kami dari kelompok 9 FKM Undip 2018. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity karena merupakan salah satu pusat dari keanekaragaman hayati di dunia. Keanekaragaman yang tinggi dapat menghasilkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, Indonesia juga memiliki tingkat keterancaman lingkungan yang tinggi, yang menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Hal ini tentunya menyebabkan Indonesia masih dapat mengalami krisis pangan. Ketahanan pangan adalah kalimat yang kerap kali muncul karena adanya krisis pangan dan juga kelaparan. Pengertian dari ketahanan pangan sering disamaartikan atau bahkan diidentikan dengan kecukupan swasembada beras. Padahal, ketahanan pangan pada hakikatnya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat, baik dari sisi ketersediaan, stabilitas, maupun akses. Pada tahun 2020 ini, berbagai masalah ketahanan pangan terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sebanyak 64% petani mengatakan bahwa produksi pangan mereka mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan sebanyak 70% responden mengatakan bahwa produksi penurunan pangan menurun hingga 50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di masa pandemi corona ini, banyak warga yang pulang ke Nusa Tenggara Timur. Hal ini membuat kebutuhan pangan meningkat, padahal kenyataannya hasil produksi pangan di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan. Penyebab menurunnya ketahanan pangan antara lain adalah yang pertama, curah hujan yang datang terlambat pada musim tanam akhir 2019. Yang kedua, serangan hama. Yang ketiga, penurunan produksi tanaman perkebunan diikuti dengan penurunan harga jual dan kesulitan dalam akses pasar. Yang keempat, kebijakan penutupan pasar desa dan larangan orang keluar masuk desa. Dan yang terakhir, penghidupan sekitar 1,1 juta petani dan pelaku sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan hasil panen dan pendapatan. Dampak dari penurunan hasil produksi pangan antara lain adalah petani tidak mampu membeli pangan dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, sehingga masyarakat banyak yang mengalami kurangnya gizi. Yang kedua adalah surplus dan defisit pangan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur, kekhawatiran akan kondisi ketahanan pangan saat ini tidak hanya merupakan akibat dari pandemi COVID, namun juga terdapat ancaman kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa kemungkinan ada 14 daerah di Nusa Tenggara Timur yang berisiko mengalami kekeringan dan diprediksi akan berlangsung hingga awal November 2020. Daerah tersebut meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai Timur, Mada, Ende, Sika, Lembata, Alor, Sumba Timur, Saburai Jua, Rote, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan Belu. Konsekuensinya, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen di daerah-daerah tersebut.
Penyebab permasalahan tersebut antara lain skor indeks keterjangkauan yang rendah mengindikasikan masih tingginya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang kemudian berdampak pada sulitnya memperoleh pangan. Skor indeks pemanfaatan yang rendah mengindikasikan kondisi kesehatan dan kecukupan asupan gizi yang rendah, akses rumah tangga terhadap air bersih yang rendah, dan angka prevalensi balita stunting yang tinggi. Dari data ketersediaan komoditas pangan per April 2020, Nusa Tenggara Timur mengalami surplus beras sebesar 68.404 ton dan surplus jagung sebesar 258.743 ton. Nilai tukar petani Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 dan memasuki masa pandemi, daya tukar petani menurun sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan barang modal dan produksi dari hasil pertaniannya. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu dapat mengakibatkan terjadinya krisis pangan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 21.850 anak di bawah 5 tahun mengalami gizi buruk. Ketua Komisi 4 DPR RI menyatakan bahwa anak yang mengalami gizi buruk yang baru tertangani secara medis baru 13%. Artinya, masih ada 87% anak-anak balita yang belum ditangani secara medis. Penyebab permasalahan tersebut antara lain minimnya pendapatan, balita yang dalam 6 bulan menderita sakit lebih dari 3 kali, rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi, pemantauan pertumbuhan anak balita melalui penimbangan dan pemanfaatan posyandu yang jarang dilakukan, dan yang terakhir adalah sumber air minum diambil dari sungai atau kali yang tidak tertutup mudah terpapar kotoran dan bakteri. Dampak dari permasalahan ini yaitu dapat menyebabkan kematian pada anak. Tak dapat dipungkiri, permasalahan mengenai ketahanan pangan dan gizi belum sepenuhnya mampu diatasi, baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat. Penyebab mendasar dari permasalahan ketahanan pangan yaitu turunnya atau gagalnya hasil panen padi karena adanya kekeringan. Hal ini dapat menyebabkan krisis pangan mengingat nasi juga merupakan makanan pokok masyarakat daerah pesisir. Kekeringan ini dapat diatasi dan diantisipasi dengan inovasi baru. Salah satunya adalah kolaborasi pemerintah dan para peneliti untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah teknologi deteksi kekeringan dini pertanian berbasis sistem informasi geografis yang tentunya dapat memberikan persiapan kepada masyarakat pada musim kemarau yang akan datang. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu melakukan reboisasi sebagai penahan air. Masyarakat dan pemerintah dapat melakukan inovasi berupa membentuk lumbung pangan desa yang dapat digunakan sebagai pencegahan krisis pangan saat hasil panen menurun atau bahkan gagal panen. Lumbung pangan desa ini tentunya juga akan membantu masyarakat sekitar untuk mempertahankan kecukupan konsumsi gizi masyarakat. Di samping itu, lumbung pangan desa dapat dimanfaatkan sebagai monitor kondisi gizi masyarakat sekitar, tentunya dengan bekerja sama tenaga kesehatan setempat. Untuk pencegahan dan penanganan masalah gizi dapat dilakukan dengan perluasan pengetahuan ibu terhadap pentingnya gizi untuk pencegahan terhadap gizi buruk. Persiapan gizi menjelang kehamilan juga harus selalu dipantau. Untuk permasalahan pada balita dan anak-anak dapat diperbaiki dengan cara pembagian makanan yang sudah difortifikasi, pemberian vitamin dan suplemen, dan juga pemberian makanan tambahan yang tentunya hal ini tidak bisa terlepas dari peran pemerintah. Perbaikan sanitasi juga diperlukan untuk menghindari pengkonsumsian air yang mengalami pencemaran dan tercampur oleh air laut. Perbaikan sanitasi dapat dilakukan dengan penyediaan alat penyaring air laut menjadi air tawar yang nantinya dapat dikonsumsi masyarakat pesisir. Kami dari kelompok 9 Fakultas Kesehatan Masyarakat 2018. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like video ini, tetap ikuti health protocol, dan stay healthy. Terima kasih.
menjaga kebesaran-Mu demi rakyat-Mu dan kemanusiaan di masa depan.